Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya Nurul Hasanah Anissa NIM 2014040005 dan rekan saya Idrul Haq dengan NIM 2014040011. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Asriatu Zeki, SPDI MPD. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang kesulitan belajar, yang mana pada materi kesulitan belajar ini kita akan membahas 4 subtopik bahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian kesulitan belajar, yang kedua penyebab kesulitan belajar, yang ketiga mengenal anak didik yang mengalami kesulitan belajar, dan yang terakhir yaitu usaha mengatasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional ataupun pedagogis saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, ataupun menghitung. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar menurut beberapa orang ahli, yaitu yang pertama menurut Subini pada tahun 2011. Kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar, yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Selanjutnya menurut Rahman pada tahun 2015, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya menurut Helen pada tahun 2002, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya, siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya menurut Tahirin pada tahun 2008, kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, baik dalam menerima maupun menyerap pelajaran. Kesulitan belajar ditandai dengan menurunnya kinerja anak secara akademik atau prestasi belajar siswa. Kesulitan ini juga dibuktikan dengan menurunnya kelainan perilaku. Selanjutnya yaitu menurut Mahmud pada tahun 1990, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari kesulitan belajar, selanjutnya akan kita bahas mengenai penyebab dari kesulitan belajar. Terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar, yaitu terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal siswa, yaitu faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar tidak menjadi lemah, maka diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Selanjutnya, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar siswa, maka guru harus menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu agar siswa tidak bosan, maka dalam proses pembelajaran disertai waktu untuk istirahat.
Selanjutnya, mengelola bahan belajar. Mengelola bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara perolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Kemampuan menerima isi dan cara memperoleh siswa tersebut dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran agar kemampuan siswa dalam mengelola bahan tersebut menjadi makin baik. Dan dari segi guru, menggunakan pendekatan-pendekatan keterampilan proses pembelajaran dan laboratorium. Selanjutnya, menyimpan perolehan hasil belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu lama. Maksudnya, kemampuan menyimpan ini dalam waktu pendek berarti hasil belajar cepat dilupakan, dan kemampuan menyimpan dalam waktu lama ini berarti hasil belajar tetap dimiliki siswa dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, menggali hasil belajar yang tersimpan. Merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Dalam hal pesan baru, maka siswa akan memperkuat pesan dengan cara memperbaiki kembali atau mengaitkannya dengan bahan lama. Selanjutnya yaitu kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini, siswa membuktikan keberhasilan belajar. Siswa menunjukkan bahwa ia telah membuktikan keberhasilan belajar. Kemampuan berprestasi tersebut terpengaruh oleh proses penerimaan, penyimpanan, pengolahan untuk membangkitkan pesan dan pengalaman selama sehari-hari di sekolah. Selanjutnya, rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri siswa timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dalam proses belajar, diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan diri yang diakui oleh guru dan rekan sejawat siswa. Selanjutnya yaitu intelijensi dan keberhasilan belajar. Perolehan hasil belajar siswa yang rendah yang disebabkan oleh intelijensi yang rendah dan kurangnya kesungguhan belajar. Berarti terbentuknya tenaga kerja yang bermutu rendah. Selanjutnya yaitu kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar siswa yang kurang baik, yaitu belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dan bergaya belas kasihan tanpa belajar. Selanjutnya yaitu cita-cita siswa. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik yang perlu didikan. Cita-cita sebaiknya berpangkal dari kemampuan berprestasi, dimulai dari hal yang sederhana ke yang sulit. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksternal siswa atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang terdiri dari yang pertama, guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran ini meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, atau bernilai. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial siswa di sekolah. Siswa-siswi di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peran tertentu. Ia memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Jika seseorang siswa diterima, maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Selanjutnya yaitu kurikulum sekolah. Kurikulum yang diberlakukan sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Kurikulum sekolah tersebut berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.
saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa berbagai variasi. Ada siswa yang dapat menerima kegiatan belajarnya secara lancar dan tepat tanpa mengalami kesulitan. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang dalam belajarnya mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan siswa ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar dapat pula disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosiologis, yang semua itu pada akhirnya dapat mengakibatkan presentasi belajar berada di bawah rata-rata. Kesulitan belajar ada yang disebut dengan learning disorder, learning differentiation, dan underachiever, slow learner, dan learner disability. Yang pertama kita akan membahas tentang learning disorder atau ketergantungan belajar. Ini keadaan di mana proses belajar anak atau murid bahkan siswa menjadi terganggu karena hilangnya respon tertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respons yang bertentangan dalam diri anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya menjadi lebih rendah daripada potensi yang dimilikinya. Contoh, anak yang sudah terbiasa dengan olahraga yang keras seperti karate, dan tinju, maka akan mengalami kesulitan belajar menuntut gerakan-gerakan yang lemah dimulai. Selanjutnya yaitu learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar, merupakan gejala di mana proses belajar dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormality mental ataupun gangguan psikologis lainnya. Contohnya, anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun mereka tidak pernah dilatih, maka tidak dapat menguasai teknik permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena tidak atau kurangnya mendapat pembinaan dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah underachiever atau pencapaian rendah. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Tetapi anehnya, prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Contohnya, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasannya tergolong sangat unggul, IQ-nya itu 130, namun anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah. Selanjutnya adalah yang keempat itu slow learner atau lambat belajar. Adalah anak yang di dalam belajarnya sangat lambat menerima ataupun menangkap pembelajaran sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kelima adalah learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Pada kelompok ini, si anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak dapat belajar sama sekali atau menghindari belajar, sehingga tidak pernah menemui hasil pembelajaran secara intelektual. Misalnya, hal ini terdapat pada anak ambisil ataupun disebut dengan idiot. Memang, faktor makanan turut menentukan daya pikir, kecerdasan, dan daya tangkap anak dalam menerima pembelajaran. Sudah semestinya, orang tua memberikan asupan makanan yang sehat, kaya nutrisi dan gizi, serta menu halal untuk buat anaknya terlebih dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya itu yang D, usaha mengatasi kesulitan belajar. Berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar, maka upaya yang dilakukan oleh guru antara lain. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi yang duduk yang bagian depan. Mereka akan dapat melihat tulisan di papan tulis dengan sangat jelas. Begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pembelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga adalah program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pembelajaran
yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media pelajaran kiranya cukup membantu siswa mengalami kesulitan menerima materi pembelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar ini timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa. Yang kelima yaitu suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Selanjutnya adalah yang keenam, motivasi orang tua di rumah. Ini sangat penting sekali. Anak akan mengalami kesulitan belajar perlu mendapatkan perhatian dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Peran orang tua sangatlah penting untuk memberikan motivasi intrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.